Pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Philip Webinar edisi hari Jumat ya, Ya, akhir pekan ini bersama saya Aditya Nugroho dengan rekan saya. Yehuda, selamat pagi. Pagi Bapak Ibu sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai kita ingin konfirmasi dulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih Pak Rudi Herudin atas konfirmasinya. Gambar saya nggak kelihatan. Oke, sebentar. Coba. Sekarang bagaimana Pak Antonius? Apakah gambar slide sudah kelihatan Pak? Oke, kalau dengan yang lain apakah gambar slide kelihatan? Ibu Anita dan Pak Amiruddin? Oke, mungkin gangguan di koneksinya Ya, Pak Antonius sudah. ya. Oh ya, baik. Siap, sudah siap semua ya. Kita langsung saja untuk sesi pertama ada untuk indikasi IHSG hari ini kami akan bearish dengan support tentang di 5.800 hingga 5.847. Karena kalau kita lihat memang ini dari Korea, lagi-lagi Korea makin menghangat ya setelah perang mulut antara Trump dengan Kim Jong Un, dengan ancaman nuklir segala ya. Iya, Jadi ya ke turut Guam ya. mengguncang pasar global, diindikasikan dengan harga emas yang menanjak. Artinya sudah mulai cari safe haven karena emas sudah safe haven, jadi risiko di market semakin meningkat untuk secara global. Itu berpengaruh kepada indeks global juga turun ya. Bahkan S&P longsor 1,4%, Dow Jones hampir 1% turunnya. Kita juga Edo-nya turun 1,2%. Jadi siap-siap untuk hari ini akan ada penurunan mungkin Ya, cukup masif risk ya. appetite-nya menurun kalau seperti yang Iya. Tapi kalau perhatikan nanti terkait foreign flow nanti kita akan bahas juga. Lalu ada market drivers ya, masih soal Korea. Jadi ini emas menyentuh harga tertinggi dalam 2 bulan terakhir ya, dan juga USD Japan Yen menuju ke 109 yen per dolar. Data dari Amerika adalah data Producer Price Index atau PPI juga turun jadi 0,1% one to month. Ini penurunan pertama dalam setahun ya. Tapi ini kalau 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 1 bulan sih mungkin hanya glitch sesaat. Kita lihat untuk continuationnya mungkin masih bisa ada perbaikan. Jepang sendiri hari tutup ada hari gunung. ya, Menarik juga di sana hari gunung. misalnya kita juga ada ya. Hari Gunung Salak kata. Banyak gunung di sini. Ya, Sekarang ada news ada apa ya udah? ya, yang pertama itu Wins akan merencanakan ekspansi ke luar negeri. Beberapa proyek yang dilirik itu adalah di Afrika dan Timur Tengah untuk tahun 2018. Itu proyeknya proyek migas. Manajemen berharap dengan adanya proyek-proyek tersebut di luar negeri akan meningkatkan revenue untuk tahun depan ya. Lalu selanjutnya TRST, Tria Sentosa, melakukan kolaborasi dengan perusahaan Jepang, Toyobo Co. Ltd. Mereka berdua membuat JV ya. JV ini perusahaan JV ini akan bergerak di kemasan makanan. 40-45% dari produk tersebut akan diekspor ke Toyobo. Lalu selanjutnya PLIN atau Plaza Indonesia Realty akan mengissue global bonds ya sebesar 300 juta USD atau 4 triliun rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk refinancing yang jatuh tempo dan untuk juga cover capex tahun ini ya untuk PLN sendiri. Lalu terakhir ada AKR Korporindo, salah satu direkturnya Bambang Setiono Sujianto melepas sahamnya sebesar 1,14 juta saham ya dengan average 6.967 per sahamnya. Ini tujuannya untuk keperluan pribadi tampaknya di atas harga rata-rata. BU ya. Ya, Banyak uang. BU. Banyak uang. BU. Ya, kita masuk sekarang untuk foreign flow. Nah, kemarin kalau kita lihat, nah, sedikit kita masuk ke technical untuk IHSG. Ini juga sudah bergerak sideways ya, meskipun sekarang uptrend kita sudah patah ke bawah ini untuk IHSG, dan kita kemarin juga membentuk kayak hampir doji ya di atas ya.
tapi ini ada Hanging sinyal man lagi. ya, hanging man untuk kembalikan arah ke bawah cukup besar peluangnya. Perhatikan jika dia kembali memantul ke atas ketika sampai 5750 5760 ini masih bagus, tapi kalau dijebol ke bawah itu jadi tidak bagus ya. Kemarin ketika dia turun pada pekan lalu sebenarnya ini juga rentan jebol, namun mantul kembali di level 5750. Jadi untuk jangka pendek dalam pekan ini ada tarikan naik. Nah, kembali ke foreign flow, ini kemarin kita juga foreign flow sudah mulai masuk kembali ya, walaupun baru 2 hari ya udah ya. Ini adalah sinyal bagus. Jadi kalau perhatikan sehari jika memang saham-saham pada turun dalam, tapi kalau arus dana asing masih masuk dengan deras, nggak apa, kita bisa ikutin yang mereka beli apa. Kalau kita kemarin banyak ada masuk di BBNI dan BBRI ya, udah ya, perbankan. Untuk Telkom mungkin sudah reda aksi belinya, jadi mungkin bisa mereka switching ke perbankan, masih mereka incar. Jadi harga sudah agak tinggi, mereka masih masuk. Apakah mungkin dipandang agak susah kalau ini sektor apa dipilih, mungkin jadi banking yang mereka pilihannya. Jadi itu untuk fund flow analysis. Dan lagi-lagi kita untuk blue chip bisa mengikuti pergerakan dana asing ya, karena ya mereka cukup kuat. Jadi kalau mereka net buy tapi harga nggak gerak naik, jadi mereka strategi canggih, jadi tidak membuat kepanikan Memang pasar justru ya. di situ kuncinya. Kalau misalnya asing akumulasi justru memang biasa harganya malah nggak loncat gitu. Malah tekan malah harganya. Jadi pas loncat berarti itu justru mereka profit taking. Sudah selesai. Gitu, jadi bisa perhatikan. Nah, untuk technical hari ini kita lihat ada dua, memang cukup sulit ya untuk hari ini technicalnya. Ada ISAT, memang kemarin sudah naik 3 hari terakhir cukup tinggi dari 6.200 sampai ke 6.750. Ini seperti area resisten Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ingin coba masuk boleh tunggu ketika ada swing down, jadi ada pullback koreksi sehat sampai ke level 65, boleh coba masuk di 65 untuk buy on weakness dengan target pertama kembali lagi ke level 6750 dan kedua ke 7160 jika dia breakout level 6750. Namun jika turun melampaui level 6200 maka sebaiknya di stop loss saja, karena konfirmasi untuk uptrendnya belum terbentuk. Next ada PTP. Nah ini agak samar garis saya, tapi ini membentuk pola triangle ya. Jadi ada peluang untuk pergerakan signifikan, dan kalau lihat dari polanya ini peluang untuk kembali ke atas ada yang mungkin masih 50% ya, dengan target price pertama di level 350 dan jika dia breakout 350 next target ke level 3450. Namun jika dia jebol di bawah 2860 maka sebaiknya di cut loss terlebih dahulu untuk saham PTPP. Ya, demikian untuk technical recommendation. Kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan ketikkan di kotak yang tersedia. Ya. Pertama dari Bapak Haryanto ya, saham ISAT, CSAB dan GRM. Jadi ISAT salah satu technical recommendation kita hari ini ya. ISAT kalau kemarin labanya naik cukup kencang ya untuk semester pertama. Cuman kita belum lihat dalamannya seperti apa, apakah memang ada extra ordinary income atau dari operation. Tapi kalau sekilas dari angka summary-nya, coba kita lihat ISAT. Ya, ada pertumbuhan revenue sebesar 8,3%. Ini masih di bawah Telkom ya, Telkom 13,4, tapi cukup baik ini untuk ISAT. Dimana untuk Excel juga malah stagnan, plus 0,74%. Tapi untuk bottom line-nya ini ada kenaikan menjadi 784 miliar dari 428 miliar. Kalau dilihat ini memang ada kenaikan juga dari operating profit, artian ini cukup wajar kenaikannya ya. Jadi dari operation tidak ada extra ordinary income, jadi masih cukup bagus. Tapi meskipun demikian PE ratio-nya di kisaran 23 kali. Kalau kita compare dengan Telkom di 19,57, jadi lebih atraktif Telkom sebenarnya. Tapi untuk trading jangka pendek boleh, karena kalau tadi juga ada peluang lagi untuk kembali ke level 72, namun tunggu sampai ada swing di kisaran tadi 6450 ya untuk tarikannya Pak. Jadi untuk trading saja dari saham ISAT, untuk hold mungkin lebih tetap menarik di saham Telkom. Lalu ada CSAB, saham baru ya. CSAB mungkin ya. Catur Sentosa. Catur Sentosa ya.
Nah, ini satu retail juga, tokonya ini Mitra 10. Kalau penjualan dia belum rilis ya laporan keuangan Q2-nya, Q1-nya juga masih agak stagnan, tidak terlalu tinggi. Oh, 13% pertumbuhan penjualannya, tapi kalau net profitnya hmm, naik jadi 31 miliar dari 29, cukup bagus. Tapi lihat besarannya tidak terlalu besar angkanya ya. Jadi mungkin bisa coba cari retail yang lebih besar untuk lebih maksimum profitnya, dan juga lihat dari talikalnya tampak tidak terlalu aktif. Ya, mohon maaf. Tampak tanikel tidak terlalu aktif volumenya. Jadi ini hanya untuk ditradingkan saja untuk jangka pendek di saham Cesar. Next ada gudang garam. Nah, kemarin turun dalam gudang garam. Kalau kita lihat dari foreign flow lagi-lagi ini seperti Astra ya, ASI Yuda ya, ya. waktu ASI keluar dari 8.400 ya. Ini juga sedang dalam proses ke sana. Kita lihat 2 hari apakah dia ada kembali atau tidak. Ini kalau kita ini dari indikator MACD histogramnya ini seperti ketika pertama kali kita rekomendasi technical rebound untuk Astra, tapi ternyata masih terus turun. Jadi mungkin bisa tunggu sampai 3 hari pada pekan depan apakah dia sudah mulai kembali pulih. Sementara perhatikan lagi-lagi tekanan jual. Kalau tekanan jual sudah mulai mereda, itu baru boleh masuk. Tapi kalau masalah belum, kita mengambil pelajaran dari Astra International kemarin, selama tekanan jual asingnya belum mereda, harganya belum bisa memantul lagi ke atas. Tapi kalau dari fundamental, memang rokok sekarang sudah menjadi komoditas dan persaingannya sudah sangat ketat. Jadi mau nggak mau perusahaan rokok harus efisiensi. Karena untuk mempush penjualan juga agak berat, karena selain volumenya berkurang, kesempatan rokok untuk berpromosi juga semakin terbatas karena medianya yang tidak sebanyak dulu. Jadi terus ada saingan juga dari rokok elektronik dan juga cukai yang makin naik. Jadi sangat-sangat besar himpitannya di industri rokok ini. Lalu Pak Rudi Hairudin, FA Bumi Energi ya. Pak Rudi, kalau kita lihat dari Bumi, memang kemarin laporan keuangan angkanya agak-agak ajaib gitu. Jadi memang net income-nya lebih besar daripada revenue-nya. Jadi biasanya itu kontribusinya dari other comprehensive income. Ya, itu other comprehensive. Dan kalau kita baca laporan keuangan Bumi itu yang others-nya itu sangat banyak dan jelimet. Jadi mungkin nanti harus dilihat dari sisi operasional. Jadi harus lihat top line-nya. Kalau top line memang baik, harusnya ya ada harapan ya. Tapi kalau lihat dari kalau nggak salah itu dia other comprehensive income-nya gara-gara lepas KPC sama Rutmin ya kan. Oh ya? Nanti udah nggak dapat kontribusi dari sana lagi. Ini berarti pengusaha angkot yang dia jual angkot. Ya. Habis itu ya kami tidak sarankan untuk masuk di saham Bumi ya, kalau dia memang dia akan jual asetnya dia. Harganya juga turun dalam. Mungkin bisa coba switch di saham lain Pak ya, jika ingin memang untuk trading ya, karena ini fundamentalnya abu-abu, teknikalnya juga tidak banyak membantu. Jadi ya kita sulit juga. Kalau misalnya memang tertarik sama saham batubara, mungkin bisa ngelirik saham yang lain. Masih banyak yang lebih menarik sih. Mungkin lebih menarik ya daripada dengan fundamental lebih baik daripada Bumi Resources. Pergerakan sahamnya juga menarik kan belakangan ini. Dua energi. Coba kita energi seperti apa? Wah, belum rilis juga ya laporan keuangannya ya. Untuk top line juga Q1-nya dia minus 57% untuk revenue turun ya, jadi 1,2 T dari 1,7 T. Sinyal jelek. Lalu juga operating profit-nya justru naik ya, dari 366 jadi 424. Lagi-lagi net profit-nya di atas operating profit, sekarang 7 miliar dari posisi loss 193 miliar tahun lalu. Jadi ada extraordinary income di sana. Tapi kalau lihat dari bottom line-nya, top line-nya sih sebenarnya tidak terlalu bagus ya. Dimana kemarin juga El Nusa, perusahaan migas yang cukup besar, juga tidak ada kabar gembira di sana. Jadi fundamental secara Bumi dan energi tetap buat kami abu-abu ya, Yuda ya. Jadi kalau abu-abu sih kesan kami tidak untuk terlalu dalam terjun ya, hanya untuk trading saja. Next ada Bu Maria Iren, Sril dan Pegas. Baik, Sril ini menarik teknikalnya ya.
kayak ada peluang pantulan Bu Iren. Jadi kalau Ibu ada barang boleh di hold saja. Mungkin coba menguji level 360 sepertinya Bu. Ya, sampai sini ya. Ya. Kalau 360-nya agak mulai ketahan, hari kedua coba sebaiknya dilepas dulu karena lagi-lagi kita harus lihat kekuatan pasar ya. Tapi kalau lihat dari 1-2 hari ini mungkin Senin Selasa mungkin akan ada kenaikan di saham Shrill. Next, Pegas. Pegas kemarin juga menghadiri public expose yang di bursa. Jadi memang mereka itu secara hulunya harga komoditas yang turun dan juga secara hilir konsumsi gas mereka turun, serapannya dari industri keramik dan juga pabrik listrik. Jadi masih agak-agak suram ini prospeknya Pegas. Jadi kalau Bapak Ibu ada barang, setiap ada kenaikan itu ada peluang untuk trade sell sebenarnya saham Pegas ini. Shrill, laporan keuangan sudah keluar atau belum dari Bapak Claudio? Coba kita lihat Shrill. Masih belum Pak, yang Q2-nya masih Q1 dia untuk Shrill, jadi masih belum ada kabar mengenai update laporan keuangannya. Supportnya tadi di level 340 ya tadi ya, kalau ada buy mungkin 335 lah. Dengan resisten pertama di 360 Pak. Oh maaf. Resisten pertama di 350, resisten kedua di level 360 untuk Sritex. Pak Gustiawan, LPPF mungkin ya? Ada nggak LPPF? Ya, LPPF. Ya, LPPF nggak ada. LPPF ya, LPPF mungkin Pak ya? Ya, ini Matahari Putra Prima. Masih ada pertumbuhan sales untuk Q2 first half ini 10%, jadi masih cukup bagus top line-nya, namun bottom line-nya juga masih tumbuh dari 1,1 menjadi 1,3, masih cukup baik sebenarnya untuk LPPF ini. Cuman masalah yang ada di sektor retail itu adalah satu ada pelemahan daya beli, kedua adalah shifting cara belanja mereka menjadi online. Dan juga kalau misalnya compare dengan Ramayana, mereka jelas segmennya itu udah menengah bawah. Kalau Matahari ini agak nanggung, dia menengah atas enggak juga, kalau menengah bawah enggak juga, harganya masih agak-agak premium. Jadi segmen benar-benar tengah itu untuk LPPF di Matahari. Dan untuk sekarang ini masih cukup bagus, namun untuk tahun-tahun ke depan kita masih perlu melihat jika dia gencar melakukan efisiensi, maka harus bisa bagus untuk ke depannya. Nah, untuk teknikal gimana Yuda? Ya, support pertamanya sih di 10.550 ya. Lalu mungkin resistance pertamanya ini 11.510. Dan juga untuk trennya masih downtrend, jadi mungkin kalau mungkin sabar dulu kali ya, tunggu di level support pertama ya. Avoid dulu saja mungkin ya untuk saham LPPF ini. Next ada UNTR. Untuk UNTR ya ada pertumbuhan penjualan sebesar 30%, bagus sekali. Net profit juga naik hampir 2 kali lipat dari 1,8 T menjadi 3,4 T karena ada kenaikan dari satu penjualan alat berat, dua juga paman persada sudah mulai membaik kinerja. Jadi tetap bagus untuk UNTR. Dan yang menarik adalah PE ratio 16 kali ya udah. Cukup murah ya. Ya, biasanya kalau PE ratio tahun 2000 kita lihat untuk annualized-nya. Tahun-tahun sebelumnya dia ada di kisaran ya 32 kali, 20 kali ya. Terakhir itu 15 kali itu di tahun 2015 dia harganya masih 15.000. Jadi UNTR masih dalam posisi bullish menurut kami dari sisi fundamentalnya. Technical juga geraknya masih cukup bullish. Jadi jika ada pelemahan sampai Bapak lihat di MA20 yang warna merah itu kira-kira di level 29.400 ya, 29.300 boleh coba masuk Pak. Jadi tunggu di situ untuk masuk kembali di saham UNTR. Kalau Bapak view-nya untuk medium long boleh di hold untuk saham UNTR. Next, PTBA juga masih posisi uptrend ya. Ini kemarin sempat menguji MA20 tapi mantul kembali. Jadi ada peluang untuk kembali menguji 14.000 untuk saham PTBA. Sama seperti UNTR untuk saham-saham batubara,
tahun ini tampaknya masih cukup cemerlang. Tadi kita lihat harga komoditas batu bara kembali naik jadi $95 per tonnya, meskipun harga minyaknya juga stabil. Untuk revenue juga naik 32%, top line-nya. Bottom line dari 700 miliar menjadi 1,7 triliun. Nah, ini bagus banget dengan PE ratio 8,7 kali. Nah, PE ratio 8,7 itu terjadi ketika Januari 2016, waktu itu harga PTBA masih Rp4.000. Sekarang PE yang sama harga sudah 13.000, jadi ya kedepannya Bisa, masih ada ruang untuk masih ada pelemahan. ruang Jadi ya. kalau ada pelemahan cukup signifikan, boleh masuk saja di saham PTBA. Dan ini hari ini mungkin market agak turun. Kalau turun dalam, marketnya ini ada peluang untuk ditampung dan boleh di hold. Lalu ada Pak Roy Barus, jika 5 hari berturut-turut asing net buy, tapi harga turun terus perlahan bahkan tembus support kuat, apakah kita beli atau cut loss baik, Pak? Nah, tergantung sahamnya. Kalau sahamnya untuk blue chip, kalau ya, ini pengalaman Pak ya, pengalaman kita, pengalaman saya juga. Kalau asing itu beli, dia jumlahnya besar, kadang mereka malah markdown, artinya menekan harga. Tujuannya apa? Supaya mereka menakuti retail dan retail jual barang, mereka bisa nampung. Nanti ketika harga berbalik, mereka mulai mengurangi net buy-nya, lokal masuk mereka jualan. Nah, itu biasanya strategi asing yang dari dulu sampai sekarang pun masih berlaku. Jadi terutama di saham-saham blue chip, perhatikan jika mereka masif net buy dan harganya turun, tidak perlu khawatir. Dan satu lagi perlu dilihat ya broker-brokernya ya. Kalau brokernya itu seperti KZ, asingnya juga ya asingnya harus yang pure institutional gitu. Institutional dan biasanya dari broker Eropa dan Amerika ya. KZ itu CLSA ya. Lalu juga ada BK, DB, Deutsche Bank, itu yang broker-broker bonafit lah yang bisa diikuti. Tapi kalau asingnya seperti ya. Dan juga ada yang jarang transaksi dan tapi sekali transaksi gede kayak RX sama ML gitu kan. Itu mungkin bisa dicermati kalau misalnya tiba-tiba mereka ada transaksi di saham tersebut. Dan CG Citigroup. Jadi perhatikan broker-broker juga Pak. Kalau broker asingnya masuk, terus apalagi mereka konsisten 5 hari berturut-turut, tapi harga tekan itu boleh di hold saja. Oke, kalau boleh tahu sahamnya apa Pak Roy Barus ya? Mungkin bisa coba kita lihat secara teknikalnya nanti. Lalu ada Pegas. Pak Robert LPKR ya. Pak sekaligus juga Pak Robert tadi LPKR dan calon Pokpan ya. Nah, LPKR ini Meikartanya agak-agak menuai dispute kemarin ya dari Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur Deddy Mizwar bilang mengenai perizinan segala macam, dan juga kalau lihat bombardment iklannya agak-agak aneh sih sebenarnya. Ini tiap hari berlembar-lembar halaman di berbagai koran. Agresif marketing. Iya, jadi dan kabarnya juga mereka tarik dana REIT Singapura mereka kan untuk bawa pulang, mungkin salah satunya buat funding project ini juga. Kalau mereka benar jalan, ini bagus sekali sebenarnya sih untuk properti bisa mendongkrak lagi ya. Nah LPKR sendiri juga sudah mulai menanjak uptrendnya sejak bulan Juni lalu ya, kalau nggak salah ya pertengahan Juni ini sudah mulai mendekati harga Rp800. Nah kalau Bapak bisa lihat ini 750 dia break MA20 ya. Nah ini kalau Bapak lihat trend moving average-nya sudah mulai merapat di sini. Jadi ini adalah sinyal bagus, sudah mulai merapat, bisa berbalik arah. Karena kalau kita terakhir ini ada di sekitar bulan-bulan Mei ya, tapi kembali turun ke bawah. Nah, ini bisa dilihat jika seandainya dia konsisten ke atas dan menembus lagi MA20, MA50, MA100 ya, ini bisa diikuti. Namun jika kejadian seperti bulan Mei lalu yang dimana patah ke bawah, itu untuk lebih baik di cut loss Pak Roy. Tapi kalau sekarang ini boleh di hold saja untuk LPKR-nya. Lalu calon Pokpan. Ya, Cepin juga ini technical rebound aja Pak. Jadi kalau Bapak sempat tampung di bawah 27 mungkin boleh siap-siap untuk jual. Tunggu barang 1-2 hari lagi kayaknya masih ada peluang untuk sampai maksimum 29 sih Pak kayaknya. Tapi lihat dari trennya ini patah ke bawah tidak begitu bagus. Jadi sampai 29 boleh take profit dulu di saham calon Pokpan. Coba bawa dulu ya. Oke. Oh nggak ada. Yaudah. Pak
Robertus Emmanuel ya, Pegas, Kalbe, dan Jasa Marga. Tadi Pegas sudah kita bahas, Kalbe ini juga masih kuat Pak, uptrend. Selama rupiah stabil, maka saham Kalbe ini masih cukup aman. Karena memang dia sangat-sangat sensitif dengan tukar rupiah. Dan kalau sudah mendekati MA20 yang warna merah di kisaran 1.700 itu boleh masuk Pak saham Kalbe Farmanya ya. Tapi kalau sekarang ini indikator stokastiknya agak melemah, MACD juga sudah mulai turun. Kalau sampai MA20 boleh beli, tapi untuk trading pendek Pak, artinya kalau ada pantulan boleh jual dulu karena lihat dari MACD dan stokastik ada peluang dia jebol dulu di MA20-nya ini. Jadi MA20-nya tetap perhatikan jika dia jebol ke bawah dan bertahan di sana barang 2 hari jangan masuk dulu. Tapi kalau sampai ada pantulan lagi boleh ikut di saham Kalbe. Lalu berikutnya siapa ya tadi? Jasa Marga ya. Kembali memantul ya setelah sempat tekos ke 53-an ini tapi pantulannya kayak nggak kuat Pak, 5625 boleh siap-siap take profit atau sell on stand di kisaran 5625 hingga 5650 rupiah untuk Jasa Marga, dan tampung lagi boleh di kisaran 5375 hingga 5400. Pak Mas Agus Sahrawi untuk ICBP dan Indofood apakah ada isu? Nah, saya juga kemarin menghadiri public expose Indofood dan ICBP. Itu tidak ada masalah Pak untuk makanan minuman mereka masih akan ada launch produk baru tahun ini. Memang untuk beberapa masih agak merugi seperti minuman teh dalam kemasan itu masih merugi karena baru saja di launching. Tapi dari Indomie-nya cukup solid untuk case ICBP. Nah, untuk Indofood-nya, untuk sektor sawitnya juga sudah mulai berkontribusi positif, jadi bisa menjadi pendorong buat kinerja. Jadi untuk ICBP Indofood tidak ada isu negatif, jadi masih boleh coba di hold meskipun harga sahamnya juga tampaknya tidak mencerminkan fundamental ya udah ya. Iya. Lalu ada WSBP dari Pak Antonius Leo WSBP. Wow, oke. Ini boleh coba di trade sell dulu Pak kalau ada kenaikan sell on strength. 3 hari terakhir arah ke bawah ya, kecuali dia mantul lagi di MA20 harinya yang warna merah itu. Kalau dia mantul boleh hold, namun jika dia patah ke bawah lagi lebih baik di trade sell dulu. Next ada Doit. Doitnya masih lanjut kenaikannya, tapi tampaknya sudah mulai agak terbatas kenaikannya. Jadi perhatikan jika sudah mulai ada berat sampai level 1000 ya. Sampai 1000 mungkin nanti bisa coba siap-siap untuk take profit di saham Doit karena rally sudah cukup panjang, 2 pekan lebih itu kurang lebih. Ada BSD. Ya, technicalnya juga tampaknya sudah mulai agak terbatas kenaikannya Pak, bisa coba siap-siap sell on sell. Kemarin properti pada naik semua mungkin. Karena mungkin memang ada yang akumulasi juga kok. Beberapa ada yang akumulasi. Cuman kalau misalnya tergantung view-nya juga sih. Kalau misalnya memang rajin mantengin ya, mungkin bisa main tradingnya di level 1760 sampai 1765, terus jual lagi di 1835 sampai 1840 gitu ya. Rinse and repeat aja seperti itu. Volatile juga nih, dari chartnya itu bisa, enak buat tektokan ini saham bisa tektokan bisa. Tapi kalau misalnya malas untuk long term view, nilai bukunya tuh wajarnya seharusnya ada di kisaran 2100-an kalau misalnya dari evaluasi kita ya. Tapi kalau rajin ya bisa trading seperti itu, lumayan juga itu. 3%-an ada. Dan juga untuk sektor properti kemarin ya ini sebatas rumor kenaikan saham properti mungkin menyambut ada harapan bahwa BI mungkin akan menurunkan BI rate. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi yang melambat, konsumsi melambat, sementara inflasi juga stabil, cenderung di bawah perkiraan. Jadi ada slowdown. Bank sentral ini resep dari bank sentral di mana-mana ya. Kalau ada slowdown ekonomi mereka motong suku bunga. Itu harapannya mungkin yang di BI. Namun kita harus lihat nilai tukar rupiah yang sangat-sangat volatile. Kalau misalnya rate diturunkan, ada peluang buat rupiah juga bergejolak. Jadi itu risiko yang harus dipatikan juga oleh BI jika mereka ingin memotong suku bunga. Next ada Pak Jo Song Kao untuk Gold. Gold itu CPO ya. Bekas miliknya Aisyah. Waduh. Wah, ini buat
trading saja Pak. Kayaknya Pak volume juga nggak banyak. Ini patternnya persis banget Iya. Nah itu sama yang hari bulan 7 tanggal iya. 11 ya. Nah itu Bapak kalau ada barang mungkin kalau lihat tarik mundur ya. Ini cenderung oke, agak turun dikit ya. Jadi kalau Bapak ada barang, tunggu sampai ada kenaikan seperti ini nih yang sudah tajam-tajam ini hari itu langsung jual saja Pak, besoknya turun lagi. Nah, pasca kenaikan kalau kita lihat polanya ini ada peluang untuk turun jadi mungkin kembali menguji level 100 hingga 105 rupiah Pak. Baru boleh ikut coba akumulasi lagi di saham Gold. Oke, Ibu Anita. Ya, Ibu, kita batasi hanya 3 saham untuk setiap penanya. Jadi mungkin kita pilihkan ada SSIA, tadi LPK udah ya? Udah LPKR, LPCK udah. Udah. LPCK belum ya? LPCK ya. Jadi SSIA, LPCK, tadi BSD juga sudah ya tadi ya. Ya, LPCK untuk ini sudah sampai resisten ya, udah ya. Kalau dia ada mungkin harusnya ada koreksi dulu sampai ke level 4.500 cukup saat ini untuk LPCK, dan jika dia breakout lagi level 4870-nya, next target ada di kisaran 5.175 coba. Ya, sampai di sana kurang lebih di kisaran 5175 tadi untuk next target. Jika dia pasca koreksi technical dia breakout lagi level 4.900-nya. Nah, SSIA ini Kemarin gimana public expose saya juga ke sana. Kita rombongan ya, public expose ya. Ya, ini dia lahan di Subang dari target 2.000 hektar sampai year to date baru sekitar 669 hektar, jadi agak lambat perkembangannya. Dan juga untuk penjualan ini mereka proyeksi sekitar 2019 baru bisa jualan di Subangnya. Padahal yang di Surya Cipta sendiri lahannya tinggal 170-an hektar yang masih tersisa dan tampaknya itu scattered lokasinya, jadi agak susah jualannya. Tahun ini bahkan mereka hanya menargetkan terjual sekitar 10 hektar saja dengan average selling price juga turun ya, dari puncak itu 2015 di harga $150 per square meter tinggal 115 sekarang harganya. Jadi luasan tanahnya turun, harga jual juga turun, dan juga proyek baru mereka di Subang belum bisa jalan. Tol Cikopo dengan Pelabuhan Patimban yang mereka join dengan Jasa Marga juga masih belum ada approval dari pemerintah. Jadi semua masih menggantung untuk SSIA. Mungkin bisa tunggu sampai mereka ada kepastian bisa jualan, ya. Ada kepastian. Paling tidak mereka jualan dulu deh. Lebih amannya mereka jualan dulu di Subang, sudah mulai jualan. Nah itu baru boleh untuk hold di saham SSIA. Untuk sekarang ini masih untuk trading saja dengan support di 660 dan mungkin 720 untuk resistennya. Demikian Bu Anita. Ini udah. Oke, Pak Amilin tadi Kalbe hasil sudah kita bahas. Bu Anita. PTPP 37. Ya, tadi kita bahas SSIA LPKR ya. Kita pilihkan satu lagi Bu ya, PTPP Bu ya. Ya, PTPP ini 37 itu masuk recommendation kita hari ini, ada peluang untuk menguji level 3150 sampai 32 Bu. Jadi boleh di trade buy mungkin sedikit di bawah level 3000 di 2850 sampai 29, boleh coba sedikit-sedikit bertahap akumulasi Bu ya. Bu Alifi, hari ini yang naik trading untuk emiten minyak dan batu bara. Ya, batu bara seperti kami lihat tadi untuk fundamental masih sangat oke. Jadi memang ditopang oleh fundamental dan komoditasnya juga masih menanjak. Jadi tahun ini tahunnya adalah tahun batu bara untuk emiten batu bara. Dan valuasi juga harus diperhatikan. Seperti tadi kita cerita soal PTBA, sudah naik demikian rupa untuk kinerjanya, sehingga dengan valuasi yang sama ini harga sudah naik 3 kali lipat ya. Iya. 3 kali lipat dari posisi tahun 2016. Jadi kalau kita ingat juga beberapa minggu yang lalu masih kita ngomong apakah batu bara mungkin bisa tembus di 90, sekarang bahkan udah 95. Sekarang mungkin kita ngomong apakah batu bara bisa tembus 100 mungkin. Nah, ya kita sih kalau kita tidak harus naik terus ya, paling tidak dia stabil 90 itu sudah sangat-sangat bagus untuk emiten batu bara. Jadi tahun ini ya bisa bet on di saham-saham batu bara Bu. Untuk minyak sendiri, nah ini emiten minyak apa ya, karena dia untuk cost eksplorasinya tinggi dan juga operatingnya juga lebih sulit daripada batu bara, jadi
masih agak sulit dengan harga minyak sekarang, jadi mungkin kita prefer ke batubara daripada minyak, Bu. Pak Kevin, eh, saham LSIP. Udah. Oh, ini LSIP ya. Oke. Ya, LSIP. Coba kita fundamentalnya LSIP seperti apa. Ya, ada LSIP masih bagus, revenue naik 49% dari first half 2017. Bottom line juga net profit dari 112 miliar jadi 460 miliar. Baik sekali, tapi harganya belum kemana-mana. Dengan level sekarang ini PE ratio di kisaran 10 kali. Dia kalau historicalnya kita lihat tahun-tahun sebelumnya PE ratio itu ada di kisaran ya 15 sampai 20 kali. Jadi kalau 10 ini sangat menarik kalau kita bilang dengan PBV 1,19 kali. Jadi nah ini sektor CPO bisa jadi black sheep Kuda hitam. ya, dark horse. Black sheep kambing hitam, dark horse ya untuk tahun-tahun ke depan. Black. Jika batu bara mungkin nanti sudah selesai, bisa switching nanti ke saham CPO, karena kalau lihat dari emiten CPO kemarin, mereka satu, saya datang kemarin ke Segro, mereka itu ada dua keuntungannya. Satu, harganya naik, komoditasnya dari $6.000 per ton jadi 8.000-an, dan juga volume produksinya naik, jadi itu pengaruhnya besar. Dan juga karena imbas efek dari El Nino sudah reda, jadi masih bisa bagus untuk tahun ini saham-saham CPO. Namun karena orang belum begitu ngelihat ya saham CPO ya. Karena ini coba discuss untuk karena El Nino-nya sudah reda itu tadi, mereka bisa menerapkan strategi replanting namanya biasanya. Setiap 3.000 atau 5.000 hektare gitu ya, bisa replanting tanaman mereka. Kalau El Nino kan mungkin agak terganggu jadinya kalau misalnya. Karena baru tahun kebakaran lagi, wah repot. Nah, jadi untuk CPO sudah mulai ada tanda-tanda untuk pemulihan dari sisi produksinya atau fundamentalnya, tinggal kita dari harganya. Ini kejadian di batubara awal 2016 sudah berbagai kinerja, namun harganya orang belum pernah lihat. Jadi mungkin kita lihat tahun semester 2 ini akhirnya mungkin sudah ada pergerakan di saham-saham CPO secara keseluruhan. Demikian Pak Kevin. Ya, oke, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita akan cukupkan Philip webinar edisi hari ini. Terima kasih atas Bapak sekalian. Kita jumpa lagi hari Senin, ya, hari Senin. Selamat pagi dan salam cuan.